Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Arumi benar-benar kembali ke ruko dan kembali bekerja. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Iksan tentang apa keperluannya sampai meminjam mobil. Ia hanya segera kembali bekerja seperti biasa, sehingga Iksan tidak perlu bertanya-tanya. Namun bukan seorang ayah namanya jika sama sekali tidak bertanya pada putrinya. Iksan jelas merasa penasaran tentang kemana Arumi pergi sampai harus meminjam mobilnya. "Kamu dari mana, Cahayu?" tanya Iksan. "Dari rumah Bude Kasni ya, ada perlu," jawab Arumi. "Dari Bude Kasni? Ada perlu apa kamu sama Bude Kasni?" Iksan semakin penasaran. Arumi pun menghela nafasnya selama beberapa saat. Ia kemudian mendekat pada Iksan dan duduk di sampingnya. Iksan tahu kalau saat itu Arumi mungkin akan mengatakan sesuatu yang serius. Jadi sebisa mungkin ia akan memelan suaranya agar tak perlu ada karyawan yang mendengarnya pembicaraan mereka. "Rifka tadi pingsan dan dibawa oleh Mas Aryo ke rumahnya. Nuning yang memberitahu soal itu. Maka dari itu, aku segera meminjam mobil ayah dan pergi ke sana. Alasan Rifka pingsan adalah karena ada arwah hitam yang mengunci kesadarannya. Dia pingsan setelah energinya dihisap oleh arwah hitam yang bersembunyi di rumah almarhum Bu Narsih ya. Maka dari itu, aku ke sana untuk menyadarkan Rifka. Setelah tahu alasannya, aku langsung pergi ke rumah almarhum Bu Narsih untuk mengusir arwah hitam itu. Hendy juga datang ke rumah Bude Kasni. Aku mengabarinya soal Rifka dan dia datang membawakan air yang sudah kusimpan padanya. Setelah itu, Arumi terdiam selama beberapa saat. Akhirnya arwah hitam itu pergi setelah aku usir. Keadaan Rifka saat ini sudah membaik di rumah Bude Kasni. Nanti dia akan diantar pulang ke rumah oleh Bude Kasni dan Bude Una." Arumi tidak sengaja menceritakan mengenai apa yang sudah ia ketahui pada Iksan. Ia tidak mau Iksan merasa resah dengan apa yang sudah ia ketahui. Lalu mulai melarangnya untuk terus menyelidiki. Ia tahu betul bagaimana Iksan jika sudah mulai merasa khawatir. Jadi sebisa mungkin Arumi tetap merahasiakan hal itu dari Iksan. "Cahayu, ayah tahu kamu itu tidak pernah mengenal rasa takut, tapi sesekali kamu juga harus membatasi interaksimu dengan arwah. Mau itu arwah biasa ataupun arwah hitam. Coba sekali kamu menjauh. Ayah takut terjadi apa-apa padamu. Apalagi sebentar lagi kamu akan menikah dengan Hendy. Jadi harus lebih pandai menjaga diri," saran Iksan. "Insya Allah, aku akan selalu menjaga diri ya. Ayah tenang saja. Aku tahu sampai di mana batas diriku saat menghadapi hal-hal seperti itu. Aku tidak akan sampai melukai diriku sendiri ya. Percayalah padaku." Arumi mencoba meyakinkan Iksan. "Ayah percaya padamu, Cahayu. Tapi tetap saja ayah butuh kepastian soal itu. Kamu harus benar-benar menjaga dirimu. Jangan cuma iya-iya saja di mulut." Arumi pun menganggukkan kepalanya, bertanda bahwa ia paham dengan apa yang Iksan inginkan. Arumi pun kembali lagi bekerja setelah berbicara dengan Iksan. Ia mulai menyusun barang yang baru keluar dari gudang ke salah satu rak. Beberapa pelanggan sedang berbelanja dan tampak dilayani oleh karyawan lain.
Iksan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ia harus memesan barang yang sudah tidak ada stok sama sekali di gudang. Pukul setengah 12 akhirnya semua orang diperbolehkan istirahat untuk makan siang menantikan waktu sholat zuhur tiba. Arumi memilih makan siang sendiri di bagian samping ruko. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam saku untuk menghubungi Hendy. Teleponnya jelas tersambung dengan cepat karena Hendy tampaknya tidak mau membuat Arumi menunggu lama. Assalamualaikum Rumi, sapa Hendy. Waalaikumsalam Hen, sudah dapat jam istirahat? Tanya Arumi. Iya sudah, ini aku sedang makan siang di teras rumahku. Kamu sendiri bagaimana? Sudah dapat jam istirahat? Iya sudah, jawab Arumi. Aku juga sedang makan siang di samping ruko. Aku sedang malas makan di dalam karena ada beberapa mulut yang sedang membicarakanku akibat aku pergi di tengah jam kerja tadi. Ada yang berani membicarakan anak bos di situ. Wah, kelakuan siapa itu? Bisa-bisanya dia berani membicarakan kamu, padahal ayahmu juga ada di ruko sepanjang hari. Heran Hendy. Ya mungkin itu adalah sanksi sosial untuk aku, agar aku tidak pergi lagi di tengah jam kerja. Atau mungkin mereka memang hobi membicarakan orang lain, dan kebetulan aku adalah paling cocok untuk dibicarakan, ujar Arumi sangat santai. Lah terus, kalau besok-besok kamu disuruh duduk di kursi ayahmu saat ayahmu pensiun, mereka akan tetap berani membicarakan kamu atau tidak ya? Pikir Hendy mencoba menebak-nebak. Entahlah, aku tidak berpikir sampai di situ. Aku bahkan tidak kepikiran ingin duduk di kursi ayahku. Aku ingin punya usaha sendiri, dan saat ini sedang kucoba untuk merealisasikan keinginanku tersebut. Oh ya, kamu mau buat usaha apa? Coba bilang sama aku. Siapa tahu aku bisa memberikan masukan saat kamu benar-benar merealisasikannya. Pinta Hendy terdengar begitu semangat. Arumi pun tersenyum saat mendengar betapa antusiasnya Hendy. Aku mau membuka usaha catering lagi, Hen. Dulu di Jakarta, aku membuka usaha catering sambil kuliah dan lumayan sukses. Hasil dari usaha cateringku itu masih ada kok di rekeningku. Lumayan. Bisa untuk sewa tempat dan juga modal awal kembali. Arumi mengungkapkan apa yang ingin diinginkan. Kalau menurutku, itu ide yang cukup bagus. Tapi kamu jelas harus membicarakan dulu pada ayah dan ibumu. Kamu harus memberikan alasan yang cukup jelas tentang mengapa kamu mendadak mau buka usaha sendiri, agar alasanmu itu lebih dipahami oleh mereka. Kamu kan anak satu-satunya, jadi otomatis terkadang orang tua ingin anaknya meneruskan apa yang sudah mereka bangun. Jadi, istilahnya, kamu harus membujuk mereka dulu supaya memberi izin. Saran Hendy. Iya, kamu benar. Aku akan mencoba membicarakan dengan ayah dan ibuku lebih dulu. Tapi intinya, aku memang tetap ingin membuka usaha sendiri. Jadi, akan aku usahakan agar keinginanku itu terlaksana. Amin ya robbal alamin. Aku akan selalu mendoakan kamu agar semua impian kamu bisa terlaksanakan dan selalu dimudahkan jalannya oleh Allah. Sekarang sebaiknya kamu segera habiskan makan siangmu. Sebentar lagi waktunya sholat zuhur. Jangan sampai terlambat sholat. Hendy mengingatkan. Terima kasih atas doanya, Hen. Iya, aku akan segera menghabiskan makan siangku, lalu segera sholat zuhur. Kamu juga ya, jangan terlambat asar. Assalamualaikum, pamit Arumi. Waalaikumsalam, balas Hendy. Arumi pun benar-benar segera menghabiskan makan siangnya dan kembali masuk ke dalam ruko. Iksan melihat kedatangan dan meliriknya sekilas. Itu dia, si paling seenaknya pergi dari tempat kerja.
bisik salah satu karyawan bernama Dian. Sejak tadi Iksan sudah mendengar semua karyawan membicarakan Arumi dan pergi mendadak di tengah jam kerja. Iksan berniat akan menegur mereka setelah waktunya pulang nanti. Karena ia sangat tidak suka dengan orang yang sering menghasut orang lain. Namun sayang, sebelum sempat hal itu dilaksanakan, Arumi sudah mendekat padanya dan memberikan rompi berlogo nama ruko tersebut secara langsung ke tangan Iksan. "Di sini bukan tempatku ya, maaf," putus Arumi singkat dan jelas. Iksan masih menatap Arumi yang baru saja membuat keputusan. Putrinya itu terlihat lebih bahagia saat menyerahkan rompi ke tangannya daripada saat bekerja di tengah orang-orang sulit menerima keberadaannya. Iksan tahu bahwa karyawan mulai membicarakan Arumi bukan hanya karena Arumi pergi di tengah-tengah jam kerja. Karyawannya itu merasa tersaingi oleh keberadaan Arumi karena Arumi jauh lebih gesit ketika bekerja dan cerdas dalam berhitung bahkan tanpa menyentuh kalkulator. Iksan paham kalau pada akhirnya Arumi mungkin tidak bisa terus berada di dalam lingkaran yang buruk seperti itu, sehingga akhirnya memberikan keputusan di tengah-tengah jam istirahat yang sedang berlangsung. "Aku ternyata punya harapan sendiri yang ingin sekali aku wujudkan. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, bukan terus-menerus berdiri di atas kaki ayah. Aku tidak ingin menyusahkan siapapun. Aku ingin memiliki waktu sepenuhnya untuk membahagiakan diriku sendiri. Aku tidak ingin terikat dengan peraturan seorang. Aku ingin membuat peraturanku sendiri. Maaf, aku tidak bisa memenuhi yang ayah inginkan. Maaf, kalau aku akhirnya hanya bisa memberikan rasa ayah kecewa," ujar Arumi. Iksan pun tersenyum lalu menyimpan rompi itu di atas meja kerjanya. Pria payubaya itu kemudian menatap lagi ke arah putrinya dan terlihat sangat bahagia. Tidak ada sedikit pun tersirat rasa kecewa di wajahnya. Para karyawan toko tersebut yang tadinya ikut membicarakan Arumi akibat kompori oleh Dian, kini mencoba mengintip ke arah tempat bos mereka berada. "Mana mungkin ayah bisa kecewa terhadap kamu? Saat kamu selalu aja membuat ayah merasa bangga. Kamu tidak di Jakarta selama 5 tahun, selalu saja menolak jika ayah atau ibu ingin mengirimkan uang. Kamu melarang kami karena di sana kamu membuka usaha sendiri dan sukses membiayai hidup serta kuliahmu sampai selesai. Kamu bahkan mengirimkan ayah, ibu, uang setiap bulannya. Padahal mungkin kamu lebih membutuhkan uang itu. Tapi karena kamu memiliki rasa sayang yang besar terhadap kami, maka sebisa mungkin kamu menyisihkan uang yang kamu hasilkan untuk diberikan pada ayah dan ibu. Aku yakin kalau saat ini kamu punya uang yang cukup untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Tapi atas nama sopan santun dan janji yang pernah kamu ucapkan di hadapan ayah, kamu memiliki untuk mencoba mengabdikan diri sendiri," ujar Iksan. Arumi diam saja dan sama sekali tidak ingin menyela, sementara karyawan lain mendengarkan pembicaraan itu dengan perasaan tidak enak. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah memenuhi janjimu terhadap ayah dan ibu. Sekarang, kalau kamu mau terbang sendiri dan mau berdiri sendiri di atas kakimu, silahkan. Ayah atau ibu tidak akan pernah melarang kamu. Kamu berhak bahagia dengan pilihan yang kamu buat. Aku percaya kamu akan jauh lebih sukses daripada ayah saat ini. Sekarang wudhu dan sholat. Setelah itu, ambil tas kamu dan mulai jalani yang ingin kamu jalani. Ayah dan ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Insya Allah," janji Iksan. Arumi pun tersenyum dengan penuh rasa lega. "Terima kasih ya, aku benar-benar akan memulainya. Aku sholat dulu," pamit Arumi. Iksan pun segera membiarkan Arumi pergi
Rompi yang tadi dikembalikan oleh Arumi ia simpan ke dalam laci meja kerjanya. Sepertinya aku tidak akan lagi mendapat karyawan yang rajin, cekatan, dan cerdas seperti putriku sendiri. Dia tidak banyak bicara saat bekerja, tapi banyak memberikan hasil yang maksimal, ujar Iksan dengan keras, sengaja ingin membuat Dian merasa tersindir. Arumi keluar dari toko tepat setelah ia melaksanakan sholat duhur. Hendi datang menjemputnya karena sudah diberitahu oleh Arumi bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari loko milik ayahnya. "Ayo, mau ku antar kemana?" tanya Hendi sangat bersemangat. "Kamu nggak mau balik kerja ke tempat kerja?" Arumi bertanya balik. "Gudang beras sudah ditutup, belum ada lagi beras yang harus ditata dan diangkut oleh truk. Bapakku saja saat ini sedang mengobrol sama ikan koi di kolam. Aku nggak mau ikut-ikutan, jadi aku memilih angin mengantar kemanapun kamu pergi," jawab Hendi. Arumi berupaya menahan tawanya, lalu segera naik ke motor Hendi. "Ayo, antar aku mencari tempat yang bisa kujadikan untuk usaha restoran dan catering," pinta Arumi. "Siap sayang, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya selalu lancar dan dimudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin," saut Arumi. Irma datang ke ruko setelah mendapat kabar dari Iksan soal Arumi yang mengundurkan diri. Wanita parubaya itu datang ke sana karena ingin tahu tentang siapa yang sudah membuat Arumi merasa bahwa ruko itu bukanlah tempat yang tepat untuknya. Iksan mungkin tidak merasa marah, namun lainnya halnya dengan Irma yang sangat menjaga perasaan Arumi selama ini. Ia tidak bisa menerima karena Arumi sampai merasa kalau ruko milik ayahnya tidak memiliki rasa nyaman di dalamnya. "Bu, kenapa datang ke sini di siang-siang bolong? Panasnya di luar, kok memaksa mau datang ke sini?" tanya Iksan. Iksan jelas merasa heran dengan kedatangan Irma saat itu. Pasalnya Irma paling tidak suka keluar rumah saat panas sedang terasa menyengat di atas kepala. Biasanya kalau Irma pun akan keluar pada siang hari, maka dirinya akan menghubungi Iksan untuk menjemput dan mengantarnya. "Mau panas, mau terbakar, aku tidak peduli. Mana orang membicarakan Cahayu sampai merasa tidak nyaman bekerja di ruko milik kita?" ketus Irma dengan kedua mata melotot ke arah Iksan. Iksan pun tersenyum saat melihat wajah istrinya marah. "Ada tuh, orangnya lagi ayah suruh menguras semua kulkas yang tersedia di ruko ini, biar dia tidak punya waktu untuk banyak bicara lagi dan mengompori orang lain untuk menjelek-jelekkan rekan kerjanya," jawab Iksan sambil menunjuk ke ujung ruko yang sangat terisolasi. "Kok cuma disuruh bersihin kulkas? Kenapa tidak sekalian disuruh bersihin rak, kipas angin, gudang, dan bahkan kalau perlu suruh bersihkan aspal di depan sana, biar dia tahu pentingnya menjaga mulut agar tetap rapat," saran Irma dengan suara yang sengaja dibuat keras. Dian mendengar hal itu dan hanya bisa menangis sendirian. Sekarang dia jelas menyesal setengah mati karena sudah berani mengompori teman-temannya untuk membicarakan Arumi. Arumi sekarang memilih membuka usaha sendiri dan dirinya dibebankan oleh banyak pekerjaan sebagai hukuman atas mulutnya yang tidak tahu diri. "Ngomong-ngomong, ayah tahu Rumi pergi kemana? Dia tidak langsung pulang ke rumah setelah berhenti bekerja di sini," ujar Irma. "Dia pergi sama Hendi. Dia mau cari tempat yang strategis untuk membuka usahanya sendiri, Bu. Biarkan saja, nanti juga dia pulang diantar oleh Hendi," jawab Iksan. "Kira-kira dia mau buka usaha apa ya? Uang yang dulu Rumi sering kirim buat kita masih ayah simpan kan? Nanti kita berikan uang itu padanya agar dia bisa menambah modalnya menjadi lebih besar," cetus Irma. Itulah sahabat cerita dari Arwah
jenazah yang hilang ditunggu part selanjutnya. Oke.